Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan ngebahas gimana sih caranya biar cukuran kumis itu anti luka, anti lecet, anti iritasi. Tonton videonya sampai habis. Oke, kita akan bahas gimana caranya biar cukuran kumis ini anti yang namanya iritasi atau luka-luka. Kenapa? Karena di kolom komentar udah ada yang komen nih, gue tiap cukuran luka, aduh. Terus ada satu lagi yang bilang, sama gitu katanya. Nah, semoga di video ini bisa membantu menjawab keresahan kalian juga ya. Gitu. Jadi kita harus tahu kenapa sih bisa kita cukuran kumis aja itu berdarah gitu kan. Nah, itu ya bisa macam-macam sih sebenarnya. Bisa karena salah tekniknya, bisa karena salah alatnya, atau metodenya, kayak gitu. Nah, kita akan jabarin satu-satu biar ini semuanya jelas gitu. Jadi kalau kalian nanti berikut cukuran itu insya Allah nggak akan berdarah lagi. Gitu. Oke, yang pertama. Jadi menurut saya nih, the best barber in the world is yourself. Jadi artinya apalagi untuk masalah ini ya, muka ya, gitu. Jadi pencukur yang terbaik di dunia itu adalah diri kalian sendiri. Nah, kenapa? Karena kita itu yang paling tahu lekak-lekuknya bentuk permukaan si wajah kita itu. Nah, jadi misalkan kayak muka saya nih, nah di sini nih ada lekukannya, kemudian di sini ada lekukannya kan. Nah, saat kita cukur kumis itu kalau bisa si pisau cukurnya itu kalau bisa rata nih sama si wajah kita gitu. Jangan sampai apa namanya ya, kayak misalkan miring sedikit. Nah, itu yang biasanya bikin luka gitu. Jadi kalau bisa kalian itu latihan kalau misalkan lagi mau cukur itu kayak semacam apa ya, olahraga muka gitu. Nah, misalkan gini nih, kalau yang bagian sini, ini kan langsung nih, bisa tuh, ya kan? Karena permukaannya tuh cenderung lebih rata gitu, yang di bagian sini nih, sampai sini. Jadi tinggal diginiin. Terus yang bagian bawah juga, kalau yang bagian bawah ini kan, muka saya agak gitu ya, agak masuk gitu. Jadi kalau bisa pas lagi cukur itu dibentuk kayak gini. Nah, jadi dengan dibentuk kayak gini, ini akan lebih rata dipisau dengan muka kita. Jadi nyukurnya gini. Gitu. Ya, gitu kurang lebih. Nah, terus yang paling challenging menurut saya nih yang bagian bibir sini nih. Nah, bagian bibir sini kan kayak huruf apa ya? M gitu ya. Nah, kalau di bagian bibir sini ini harus ditarik nih. Kayak gini nih. Sampai rata baru kita cukur. Jangan pas kayak gini kita cukur. Biasanya yang di jendolan sini sama di jendolan sini itu resiko luka gitu. Jadi harus diratain. Jadi bisa diginiin. Itu caranya kurang lebih. Oke. Yang kedua. Jadi tadi orangnya sudah. Artinya kita yang lebih tahu tentang bentuk muka kita. Iya, tambahan. Jadi ini cerita sedikit. Karena kalau misalkan gue ke barber gitu ya, gue paling anti yang namanya mau dicukur kumis gitu. Kenapa? Karena dia itu pakai yang seperti ini nih, ya kan? Pisaunya yang satu. Yang satu single razor, habis itu kita itu duduk di posisi kayak rebahan gitu ya, semi tiduran gitu. Habis itu udah diangetin, habis itu dipakai shave cream, habis itu dicukur gitu. Tapi biasanya mata kita tuh ditutup gitu, biar nggak takut ngelihat si pisaunya gitu. Nah tapi karena kita nggak melihat, jadinya itu tuh si barbernya ya udah main sikat-sikat aja gitu kan. Nah kadang-kadang bagian-bagian sini nih yang harusnya kita gerakin, di bagian sini juga harusnya kita gerakin seperti itu. Nah, karena kita nggak gerakin, jadinya kebeset dan luka gitu loh. Itu yang menjadi faktor pertama kenapa kalau cukuran itu bisa luka gitu. Oke, yang kedua. Nah, nyambung dengan masalah barber yang tadi.
biasanya kalau di barber itu umumnya pakai yang single razor atau pisaunya tuh cuma satu gitu ya. Ini tuh isinya kan, nah bisa dibuka gini, terus isinya itu sebenarnya si silet gitu kan. Silet ini yang biasanya kita temukan sih sebenarnya nih. Nah kayak gini nih, gitu. Nah silet ini masuk ke pisau ini. Nah jadi langsung ini adalah sisi mata pisaunya. Nah sisi mata pisaunya ini bentuknya tuh pasti kan kaku gitu loh. Jadi nggak bisa kalian ukur nih kayak gini nih langsung. Gitu kan. Itu udah pasti luka. Jadi benar-benar harus ngikutin bentuk muka kita gitu. Dan bentuk rambut kita. Gitu. Makanya harus diginiin satu-satu. Dan barber ini butuh belajar gitu loh. Artinya skill ini nggak bisa langsung kita yang belum punya ilmu apa-apa tiba-tiba langsung cukur pakai single razor ini yang ada berdarah semuanya gitu. Nah ini asumsi saya ya. Jadi yang di kolom komentar itu bilang yang tiap kali gua cukuran bang itu berdarah gitu. Nah prediksi saya yang bilang berdarah itu pakai yang pisau cukur kayak gini nih. Nah pisau cukur yang seperti ini murah banget sih. Bisa 7.000, 5.000 ke bawah gitu ya. Nah, apa masalahnya pakai yang seperti ini? Jadi ini kepalanya nggak bisa gerak-gerak. Jadi ini namanya disposable razor atau pisau sekali pakai. Nah biasanya tuh yang warna kuning tuh biasanya tuh. Nah ini kepalanya nggak bisa gerak-gerak nih. Jadi begitu kita cukur ke muka kita, itu dia ya nggak bisa mengikuti permukaan muka kita gitu. Hampir sama nih ceritanya sama dengan single razor. Makanya kalau misalkan pakai cukur itu kalau bisa yang setidaknya disposable-nya yang kayak gini nih. Jadi yang udah bisa gerak-gerak. Nah gerak-gerak ini ternyata itu berfungsi mengurangi resiko akan berdarah gitu. Jadi misalkan kita cukur gini, nah dia tuh kayak bayangin ada mobil, ban gitu ya. Nah bannya itu dia kan mengikuti permukaannya. Kalau jalannya jelek tuh dia tetap tek 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 gitu. Nah sedangkan kalau ini walaupun jalannya bergelombang ini disikat lurus gitu loh. Nah bayangkan kira-kira. Jadi itu yang bikin berdarah sebenarnya. Jadi alat harus benar gitu. Yang fleksibel dan goyang-goyang gitu ya. Itu tadi yang nomor 2. Sekarang kita masuk yang ke nomor 3. Nah ini biasanya yang suka diabaikan. Teknik. Tekniknya itu bagaimana kita memotong si kumisnya. Gitu. Jadi kumisnya itu sebenarnya harus dipotong sesuai arah tumbuh rambutnya. Gitu. Misalkan nih, yang bagian sini ini kan tumbuhnya ke bawah. Gitu ya. Jangan kalian nyukurnya balik gitu. Jadi kalau bisa kalian nyukurnya dari atas, dari pangkalnya ke bawah, gini, dan pelan-pelan gitu. Jangan semuanya ya, jangan langsung di kadang-kadang ada saya pernah lihat jadi barber itu memperlakukan si shaving ini, pisau cukur ini sama kayak mesin clippernya dia gitu. Jadi kadang-kadang kalau rambut kan beda ya sama muka kita. Kadang-kadang kalau pakai mesin cukur kan gini kan, tak 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 gitu kan, bolak-balik dia, digini-giniin. Nah itu nggak bisa sama sekali tekniknya dipakai di muka kita. Kenapa? Karena itu akan beresiko jadi luka. Jadi kalau di muka kita itu harus serah dan sekali. Jadi dari atas ke bawah nih, untuk yang bawah sini ya. Set, dah, buang. Set, buang. Set, buang gitu. Nah, kalau yang kayak gini, yang di sini, ini kan tumbuhnya, bentar, dia gini nih, dia ke sana. Jadi kalau bisa kita ngikutin sini. Nah, gitu, diikutin arah rambutnya. Jadi ini kan miring ke sini, ya diikutin sampai bawah, udah. Nah, kalau ini beda lagi, ini ke bawah. Jadi dari giniin dari atas ke bawah. Yang ini sama juga, kayak gitu. Nah, Bang, boleh nggak sih sebenarnya berlawanan? Boleh. Tapi apa dulu nih? Kalian harus tahu fungsinya. Kalau berlawanan itu sebenarnya boleh kita cukur kumis itu berlawanan kalau misalkan udah melalui tahap pertama yang tadi, yang searah. Gitu. Kalau udah searah,
habis itu dicuci, pakai shave cream lagi, baru dibalik gitu, di arah berlawanan. Buat apa? Fungsinya adalah, jadi kalau misalkan kalian shave dengan mengikuti tumbuhnya rambut, itu kadang-kadang orang ada yang sisa-sisa gitu loh, ada yang sisa-sisa. Nah kalau orang masih berasa nih si kumisnya itu kayak gerendel-gerendel tajam-tajam gitu, dia nggak suka yang kayak gitu. Nah itu kalian bisa di shave dengan berlawan arah. Jadi kalau udah berlawan arah tuh itu udah pasti mulus kulitnya gitu, karena si bulu-bulu yang di sini udah nggak ada gitu. Tapi berlawan arah ini itu sangat beresiko banget gitu untuk berdarah. Kalau saya pribadi lebih baik searah aja itu udah gitu. Jadi agak keset-keset dikit, ada tajam-tajam dikit nggak apa-apa daripada berdarah gitu. Yang keempat. Nah, yang keempat ini lebih kepada metode. Metodenya itu kalian itu pernah dengar istilah gini nggak sih? Wet shave sama dry shave. Nah, ada salah satu iklan ya, punyanya Gillette kalau nggak salah. Jadi mereka itu sampai mengkampanye, apa yang di-campaign di iklan itu iklannya di TV kalau nggak salah. Jadi di TVC itu dia mengkampanye kalian cukur tuh harus basah gitu, harus basah. Nanti kita cari cuplikannya, kalau ada kita cantumin. Nah itu sangat kunci sih menurut saya. Jadi nggak bisa kalian ngehajar muka kalian, kumis kalian itu langsung nih kering kayak gitu. Kecuali kalian bisa pakai dry shave itu pas lagi pakai mesin cukur jenggot gitu ya. Kalian giniin, pakai gitu bisa tuh. Itu namanya dry shave nggak apa-apa. Tapi memang hasilnya nggak sempurna. Tapi kalau kalian udah mau pakai yang pisau cukur bentuknya seperti ini, artinya pengen yang close shave, artinya hampir habis gitu ya, itu udah harus basah. Basah ini kalau bisa habis mandi kemudian pakai air panas, jadi pori-porinya kebuka. Ya analoginya gini, kalau misalkan kita punya wortel itu setelah direbus itu kan jadi lembek. Nah setelah lembek itu kan lebih gampang dipotong daripada pas saat lagi dia mentah. Nah ini sama, kalau misalkan kuku kita itu kalau kita potong, perhatiin deh, misalkan dalam keadaan kering atau belum mandi, itu karena kuku ini keras ya, kayak tulang gitu ya, kayak tulang lunak, itu pasti akan mental-mental. Tetak. Tapi begitu coba kita rendemin ke air panas atau habis mandi gitu ya, pakai air panas, begitu kita potong itu kukunya akan stay, artinya nggak akan mental-mental. Dan dia lebih gampang dipotongnya, kayak gitu. Nah, begitu juga kumis ini gitu. Harus dibasahin, harus dilembapin, buka pori-porinya dulu. Habis itu kalau ada pelumas, pelitin, boleh bebas pakai shave cream, sabun, body lotion atau minyak apapun. Yang penting ini licin, baru kalian cukur kayak gitu, pelan-pelan. Baru itu akan mengurangi resiko si berdarah ini gitu. Jadi itu yang keempat. Oke, itu aja 4 tips and trik dari saya untuk kalian yang mau cukur anti iritasi, anti luka, anti jerawatan, insya Allah ya. Dan untuk kalian yang menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Biar kita makin semangat untuk berbagi info-info seputar masalah grooming, masalah rambut, dan lain-lain. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.